Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas suatu konsep penting dalam kalkulus, yaitu mengenai integral tertentu atau biasa disebut dengan antiturunan. Nah, waktu kita belajar matematika di tingkat SMA, kita udah pernah belajar bagaimana cara untuk menurunkan sebuah fungsi. Nah, integral tertentu di sini adalah proses kebalikannya. Kita ingin mencari fungsi asal dari suatu turunan. Nah, kita mulai dengan sebuah definisi. Misal f besar di sini adalah antiturunan fungsi f pada suatu selang i. Maka f aksen x atau turunan dari fungsi f yang besar ini sama dengan fx untuk setiap x pada suatu selang i. Sebagai ilustrasi, misal kita punya fungsi f besar x atau fx ini sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya yaitu fx ini sama dengan 2x. Jadi pangkatnya pindah ke depan gitu. Kemudian ngurangin 1 ya. Jadi 2x. Nah, fx sama dengan 2x di sini adalah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian kalau kita punya fx sama dengan sin x, turunan dari fungsi fx ini sama dengan f aksen x atau f kecil x di sini sama dengan cos x. Dan kita lihat di sini bahwa fx sama dengan cos x ini adalah turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita memiliki konstanta di sini ya? Konstanta misalnya 3 gini. Jadi kita punya fungsi f1 sama dengan x kuadrat plus 3 gitu. Yang kedua, kita punya fungsi f2 sama dengan x kuadrat min 5. Kita akan cari turunan dari fungsi f1 dan fungsi f2. Nah, turunan dari fungsi f1 di sini adalah 2x. Dan 3 ini kan kalau diturunin itu 0 ya. Kemudian turunan dari F2 di sini adalah 2x. 5 di sini kalau diturunin 0. Nah, x kuadrat plus 3 itu bukan satu-satunya fungsi yang turunannya 2x. Karena di sini x kuadrat min 5 kalau kita turunin itu 2x juga gitu. Sehingga bentuk anti turunan dari fungsi fx ini adalah fx plus c gitu. Dan dalam kalkulus itu dinotasikan dengan integral dari fungsi fx dx sama dengan fx plus c. Nah, untuk formula integral di sini yang penting kalau kita punya bentuk integral fungsi pangkat seperti ini ya, integral dari x pangkat n dx, maka kalau integral itu kan merupakan kebalikan dari turunan ya. Kalau turunan itu kita kurangin satu pangkatnya, maka kalau integral ini kita tambahin satu pangkatnya. Jadi x pangkat n plus 1. Kemudian untuk koefisiennya di sini kita bagi dengan angka di pangkat. Jadi 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, sebagai ilustrasi di sini misal kita punya fungsi-fungsi seperti ini dan kita diminta untuk menentukan integralnya ya. Nah, integral dari x kuadrat dx. Nah, berarti pangkatnya ini kita tambahin 1. Jadi x pangkat 2 plus 1. Kemudian kita kalikan dengan 1 per angka di pangkat, yaitu 2 plus 1. Jangan lupa kita tambahkan c. Ya, karena ini merupakan kebalikan turunan atau anti turunan. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 1 per 3 x kuadrat plus c. Lanjut, misal kita punya integral dari x pangkat 3 dx. Tulis dulu fungsinya, kita tambahin 1 ya, jadi 3 plus 1. Kemudian untuk koefisiennya kita kali dengan 1 per 3 plus 1, kemudian plus c. Jadi ini sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Nah, ini kalau misalnya kita cari turunannya juga kita akan mendapatkan fungsinya itu adalah x pangkat 3 gitu. Jadi 1/4 x pangkat 4 plus c. Kalau kita turunin ini balik lagi ke awal. Jadi x pangkat 3. Nah, gimana kalau kita punya konstanta? Kalau kita punya konstanta, integral dari 2 dx, berarti ya tinggal 2x tambah c. Dan integral dari 5 dx,
ini sama dengan 5X plus C. Nah, konsep ini menjadi dasar penting untuk memahami integral tentu, luas di bawah kurva, dan aplikasi lanjutan dalam kalkulus. Jadi, memahami integral tertentu itu bukan hanya soal teknik menghitung, tapi juga memahami struktur fungsi dan bagaimana mereka saling berhubungan melalui turunan dan integral. Baik, selanjutnya mengenai bentuk integral trigonometri ya. Nah, di sini disajikan 10 rumus dasar dari integral fungsi trigonometri. Ya. Jadi integral trigonometri ini bagian penting dalam kalkulus yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri kayak sin X, cos X, dan tan X atau fungsi-fungsi periodik lain di sini. Nah, kalau kita lihat beberapa fungsi ini punya hasil integral berupa bentuk logaritma gitu ya, kayak integral tan X ini hasilnya kan ln sec gitu. Kemudian kosekan ini ln kosek min kot. Integral dari sekan ini ln sec plus tan. Dan kalau misalnya kita udah hafal turunan dari fungsi trigonometri, maka nggak sulit untuk menghafalkan bentuk-bentuk trigonometri ini. Ya sebaiknya sih rumus ini dihafal supaya kita mudah untuk menyelesaikan permasalahan integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan dari rumus-rumus trigonometri ketika fungsi sudutnya ini berbentuk AX plus B gitu. Dimana kalau kita lihat sudutnya awalnya X, sekarang jadi AX plus B. A sama B-nya itu ada konstanta gitu ya. Hal ini penting karena dalam prakteknya fungsi trigonometri sering nggak muncul dalam bentuk yang sederhana ya. Nah, semua rumus dasar sebenarnya akan tetap berlaku. Hanya saja setiap kali kita mengintegralkan fungsi yang bentuknya f(ax plus b) seperti ini, kita harus bagi dengan koefisien dari x-nya. Koefisien x-nya di sini kan a ya, jadi semua kita bagi dengan a. Rumusnya akan mengikuti rumus dasar gitu, dan ini sesuai dengan aturan integral substitusi U yang akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Nah, pemahaman bentuk umum ini sangat krusial untuk menyelesaikan soal integral yang lebih kompleks yang sering muncul di kalkulus lanjutan. Silakan teman-teman bisa screenshot tabel ini supaya teman-teman bisa menghafal dan menyelesaikan bentuk integral trigonometri dengan mudah. Nah, dalam kalkulus, integral memiliki sifat kelinearan yang sangat membantu dalam proses perhitungan. Nah, sifat yang pertama itu menyatakan bahwa konstanta dapat dikeluarkan dari integral. Jadi misal kita punya fungsi fx yang kita kalikan dengan konstanta k dan kita mau ambil integralnya. Nah, k sebagai konstanta ini bisa keluar dari integral. Sebagai ilustrasi, misal kita punya integral dari 2x pangkat 4 dx gitu ya. Jadi kalau kita mengalihkan fungsi x pangkat 4 dengan konstanta 2 di sini, si 2 ini bisa kita keluarin jadi seperti ini. Jadi 2 kali integral x pangkat 4 dx. Nah, kita bisa ambil integral dari x pangkat 4, baru kita kalikan dengan 2. Nah, kalau kita cari integral dari x pangkat 4, ini jadi x pangkat 4 plus 1. Jangan lupa kita kalikan dengan 1/5. Dan 1/5-nya kita kali 2. Jadi 2 per 4 plus 1. Jangan lupa kita tambahin C di sini. Ya. Nah, ini kan kalau kita hitung jadi 2/5 x pangkat 5 plus C. Yang kedua, misal kita punya integral 4x pangkat 6 dx. Nah, 4 sebagai konstanta ini bisa kita keluarin. Baru di sini kita tinggal ambil integral dari x pangkat 6 dx. Gitu. Integral dari x pangkat 6 dx, angka di pangkatnya nambah 1, kemudian kita kalikan dengan 1 per angka di pangkat ya. Karena di depannya udah ada 4, jadi ini 4 per 6 plus 1 gitu. 4 kali 1 per 6 plus 1 kan jadi segini ya. Jangan lupa plus C, dan ini hasilnya sama dengan 4 per 7 x pangkat 7 plus C. Sebenarnya mau dikeluarin atau enggak ya nggak apa-apa sih.
Cuma kalau kita keluarin kayak gini, ya ini akan membuat proses integrasinya jadi lebih efisien dan terstruktur gitu. Nah, lanjut ke sifat yang kedua, itu adalah sifat penjumlahan atau pengurangan integral. Nah, artinya di sini kita bisa memisahkan integral dari dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, integral dari fx plus minus gx dx bisa kita ambil integral dari fx, kemudian kita jumlahkan atau dikurangkan dengan integral dari gx masing-masing. Sebagai ilustrasi, misal kita punya integral dari dua buah fungsi di sini ya, penjumlahan dua buah fungsi. 3x pangkat 5 plus 2x dx. Nah, ini kita bisa pisahkan integralnya seperti ini. Nah, baru dari sini kita cari integral dari 3x pangkat 5. Integral dari 3x pangkat 5, ini 3-nya kita keluarin ya. Kemudian integral dari 2x, 2-nya kita keluarin. Nah, yang sebelah kiri ini jadi 3 per 6 kali x pangkat 6 plus C1 ditambah 2. Ini kan awalnya x ya. Jadi 2 kali x pangkat 2 per 2. Jadi 2 per 2 itu kan 1 ya. Ini plus C2. Nah, jadi kalau kita lihat C1 tambah C2 ini konstanta tambah konstanta, kita bisa ganti dengan C besar. Sehingga hasilnya di sini bisa kita tulis 3 per 6 itu 1 per 2 x pangkat 6 plus x kuadrat plus C gitu. Ya, supaya lebih paham mengenai bentuk integral tertentu, di sini kita akan bahas beberapa contoh soal. Nah, langsung aja kita bahas untuk contoh soal yang pertama. Nah, bentuk integral ini dapat kita selesaikan dengan mudah ya. Jadi integral dari 3x kuadrat min 5x plus 8. Ini 3x kuadrat dulu. Kalau kita ambil integralnya, pangkatnya nambahin 1. Ini jadi x pangkat 3. Jangan lupa kita bagi dengan angka di pangkat. Jadi 3 per 3, x pangkat 3. Kemudian yang 5x ini menjadi 5 per 2, x kuadrat. Ya. Ini kan x itu sama aja kayak x pangkat 1. Kalau kita tambahin pangkatnya ini jadi pangkat 2. Kemudian untuk koefisien di depan ini jadi 5 per 2. Ya. 5 kali 1 per 2 kan 5 per 2. Ditambah 8x, jangan lupa kita tambahkan dengan C karena ini merupakan bentuk integral tertentu. Nah, kita buat bentuk integral ini jadi bentuk yang paling sederhana. Jadi 3 per 3 itu kan 1 ya. Jadi x pangkat 3 dikurangi 5 per 2 x kuadrat plus 8x plus C. Inilah jawabannya. Soal yang kedua, integral dari 1 per x kuadrat dikurangi x pangkat 5 plus 1 per 4 dx. Nah, supaya gampang integralinnya, kita buat dulu bentuk yang ini jadi seperti ini. 1 per x pangkat 2 itu sama aja kayak x pangkat negatif 2 dikurangi x pangkat 5 plus 1 per 4. Nah, kita selesaiin dulu satu-satu di sini. Yang x pangkat negatif 2 kita tambahin dengan 1 angka di pangkatnya. Kemudian untuk koefisiennya kita kalikan dengan 1 per negatif 2 plus 1. Atau kita bagi dengan negatif 2 tambah 1. Sama buat yang x pangkat 5, ini jadi x pangkat 5 plus 1, kita kali dengan 1 per 5 plus 1, plus 1 per 4, x, jangan lupa tambah C. Nah, jadi yang ini kalau kita hitung, 1 dibagi min 1, itu jadi min 1, x pangkat min 2 tambah 1 kan jadi x pangkat min 1. Atau kita bisa tulis ini jadi min 1 per x, dikurangi yang ini 1 per 6, x pangkat 5 plus 1 jadi x pangkat 6, plus 1 per 4x plus C. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal yang ketiga, integral dari akar x min akar pangkat 5 dari x pangkat 2 dx. Nah, sama supaya gampang, kita ubah dulu jadi bentuk pangkat.
akar X di sini tuh sama aja kayak X pangkat setengah. Dan akar pangkat 5 dari X pangkat 2, ini kalau kita ubah jadi bentuk pangkat, ini jadi X pangkat 2/5. Nah, buat nyelesain integral ini, tinggal kita selesai satu-satu, kita tambahin satu pangkatnya ya. Jadi seperti ini, untuk X pangkat setengah. Untuk yang X pangkat 2/5, ini juga kita tambahin satu angka di pangkatnya. Jangan lupa di sini kita kalikan dengan 1 per angka di pangkat, itu 2/5 plus 1. Jadi, bentuk integral ini dapat kita hitung hasilnya. 1 dibagi setengah tambah 1, itu jadi 1/3/2. 2-nya naik ke atas, jadi 2/3, X pangkat 3/2. Atau biar gampang, kita hitung dulu angka di pangkatnya. Setengah tambah 1 kan 3/2. Berarti nanti koefisiennya itu kebalik gitu ya. 3/2, ya ini mesti kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 2/3 gitu. Dikurangi, ini X pangkat 2/5 tambah 1, itu jadi X pangkat 7/5. Nah, karena koefisien depannya 1, ya berarti tinggal kita balik ya. 1 dikali 5/7 gitu. Kemudian kita tambahkan dengan C. Seperti ini. Soal yang keempat, ini berbentuk perkalian fungsi. Integral dari 3X kali 1 min X kuadrat dx. Nah, ini bisa kita kalikan dulu bentuk integralnya. Bentuk fungsi di dalamnya maksudnya. Jadi 3X kali 1, itu 3X. 3X kali X kuadrat, ini 3X pangkat 3. Nah, kita selesaikan satu per satu. Jadi, ini 3 kali X kuadrat. Jangan lupa kita bagi dengan angka di pangkat, yaitu 2. Dikurangi 3/4 kali X pangkat 4. Dan jangan lupa tambah C. Seperti ini. Soal yang kelima, integral dari 3X pangkat 6 dikurangi dengan 5X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3. Nah, buat menyelesaikan bentuk ini, kita bagi dulu masing-masing suku dengan X pangkat 3. Kayak gini ya, jadi 3X pangkat 6 dibagi X pangkat 3, itu jadi 3X pangkat 3. Dikurangi 5X kuadrat dibagi X pangkat 3, jadi 5 per X, atau 5X pangkat negatif 1. Nah, kita ambil integral dari 3X pangkat 3. Jadi kayak tadi ya, sama 3/4 X pangkat 4, pangkatnya nambahin 1. Dikurang 5 per X. Untuk integral 1 per X di sini khusus hasilnya itu adalah logaritma natural ya, bentuk ln. Jadi dikurangi 5 ln X. Jadi kalau X pangkat min 1 kan 1 dibagi 0 nggak bisa. Jadi bentuk yang kita peroleh adalah bentuk logaritma natural di sini. Khusus hanya bentuk 1 per X aja. Jangan lupa kita tambahin C, dan inilah solusinya. Soal yang keenam, integral dari X min 2 kali X min 5 kali X plus 2. Jadi ini kita kalikan aja dulu. X min 5 kali X plus 2, ini hasilnya adalah X kuadrat min 3X min 10, tinggal kita kalikan biasa. Baru kita ambil integralnya. Integral dari X pangkat 2, di sini jadi 1/3 X pangkat 3. Integral dari 3X, di sini adalah 3/2X kuadrat. Dan integral dari min 10, di sini adalah min 10X. Jangan lupa plus C. Sehingga inilah solusi dari integral pada nomor 6 gitu. Nah, soal yang ketujuh, integral dari T kuadrat plus 2 dikuadratkan dibagi akar T. Nah, kita selesaikan dulu bentuk yang di atas. Ini jadi T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat ditambah 4 dibagi dengan akar T itu jadi T pangkat setengah. Nah, ini masing-masing suku kita bagi dengan T pangkat setengah ya. Jadi T pangkat 4 dibagi T pangkat setengah, itu tinggal kita kurangin aja pangkatnya. 4 dikurangi setengah kan 7/2. Ditambah 4T kuadrat dibagi T pangkat setengah, jadi
yang ini jadi 4T pangkat 3 per 2, ditambah 4 dibagi T pangkat setengah, ini jadi 4T pangkat negatif setengah gitu. Nah, kita selesaiin integralnya satu per satu. Pangkatnya tinggal kita tambahin 1, lalu kita bagi dengan angka di pangkat, ya. Jadi T pangkat 7 per 2 tambah 1 dibagi angka di pangkatnya kan 7 per 2 tambah 1. Jadi kita bagi dengan 7 per 2 plus 1 gitu. Kemudian yang 4T pangkat 3 per 2, ini kalau kita ambil integralnya jadi kayak gini ya. 4 dibagi 3 per 2 plus 1 kali T pangkat 3 per 2 plus 1. Sama yang ini juga, pangkatnya kita tambahin 1, kita bagi dengan angka di pangkat. Jadi dibagi min setengah plus 1. Nah, bentuk yang pertama ini kalau kita hitung, gini caranya ya. Oh ya, jangan lupa tambahin dulu dengan konstanta. Kemudian baru bentuk yang pertama ini kalau kita hitung, pangkatnya jadi 7 per 2 tambah 1. Itu kan pangkat 9 per 2. Berarti nanti kita kalikan aja fungsinya dengan kebalikannya ya. 9 per 2 dibalikkan jadi 2 per 9 gitu. Kemudian yang ini, 3 per 2 tambah 1 itu jadi 5 per 2. Lalu 4 kita kalikan dengan 2 per 5. Di sini tuh jadi 8 per 5. Nah, kemudian yang ini, T pangkat min setengah plus 1 itu jadi T pangkat setengah. Kemudian 4 ini kita bagi dengan setengah. 4 dibagi setengah berarti 2-nya naik ke atas jadi 8 ya. Jadi 4 kali 2 per 1 kan. Jadi supaya gampang kita hitung dulu pangkatnya. Baru nanti kita kalikan dengan kebalikannya. Jangan lupa plus C. Inilah solusinya. Ya, ini udah dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian soal nomor 8. Integral dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X min 1. Nah, kita bagi dulu. Ini suku banyak bentuk X pangkat 3-nya. Jadi kita bagi X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6 dengan X min 1. Nah, caranya gini, X pangkat 3 kita bagi dengan X. Ini tuh jadi X kuadrat. Kemudian X kuadrat kali X, itu X pangkat 3. X kuadrat kali min 1, itu min X kuadrat. Kita kurangkan. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 habis ya. Min 2X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Jadi min 2 plus 1 itu hasilnya adalah min 1X kuadrat. Min 5X dikurangi 0, ini turun ke bawah jadi min 5X. 6 kurangi 0 itu jadi plus 6. Nah, min X kuadrat kita bagi dengan X, jadi min X. Min X kita kali dengan X, itu jadi min X kuadrat. Min X kita kali dengan min 1, itu jadi plus X. Kemudian kalau kita kurangkan, yang ini jadi 0. Min 5X min X jadi min 6X plus 6. Min 6X ini kita bagi dengan X jadi min 6. Kemudian kita kalikan lagi dengan X min 1 ya. Jadi min 6 kali X itu adalah min 6X. Min 6 kali min 1 itu adalah plus 6. Nah, kalau kita hitung ini sisanya adalah 0. Hasil baginya itu adalah X kuadrat min 6. Jadi sebenarnya buat ngitung bentuk integral ini sama aja kayak kita ngitung bentuk integral dari X kuadrat min X min 6. Jadi kan lebih gampang ini untuk kita selesaikan. Langsung aja kalau kita hitung integralnya, ini X kuadrat, pangkatnya nambahin 1 ya, jadi X pangkat 3, bagi dengan angka di pangkat, bagi dengan 3, dikurangi setengah X kuadrat, kurangi 6X, jangan lupa plus C. Inilah solusinya. Nah, kemudian untuk soal nomor 19 sampai 12, ini adalah bentuk integral trigonometri ya. Jadi kita harus hafal tabel yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Nah, buat soal nomor 9, ini langsung aja kita tahu integral dari sin itu adalah min cos. Jadi min 2 ini kan bisa keluar dari integral. Nah, ini min 2 kali integral dari sinus itu adalah min cos. Jadi minus kali minus itu hasilnya ya plus ya. Sama dengan 2 cos X plus C. Seperti ini.
Kemudian soal yang ke-10, integral dari cos 5 min 3x dx. Nah, di sini koefisien x-nya adalah min 3, ya, harus dibawa sama minus-minusnya gitu. Nah, integral dari cos kan kita udah tahu, yaitu sinus dari 5 min 3x. Nah, kita kalikan dengan 1 per koefisien x di sini min 3, atau kita bagi dengan min 3. Sehingga di sini solusinya adalah min 1 per 3 sin, sudutnya salin ulang, 5 min 3x plus c. Seperti itu. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 11. Integral dari sin kuadrat 2x dx. Nah, bentuk sin kuadrat ini dapat kita ubah sesuai dengan identitas trigonometri. Ya, jadi kalau kita punya bentuk sin kuadrat theta, ini bisa kita ganti dengan setengah min setengah cos 2 theta. Nah, kalau kita lihat di sini yang bertindak sebagai theta itu adalah 2x. Ya. Jadi bentuk sin kuadrat 2x ini bisa kita ganti dengan setengah min setengah cos 2 dikali 2x. Jadi cos 4x gitu. Jadi kita bisa integralkan bentuk ini dengan mengganti terlebih dulu sin kuadrat 2x-nya dengan setengah dikurangi setengah cos 4x dx. Kan udah gampang nih buat ngintegralinnya. Integral dari setengah ya setengah x. Kemudian integral dari min setengah cos 4x. Ingat lagi integral dari cos itu adalah sin 4x. Kemudian kita kalikan setengah sebagai konstanta dengan 1 per koefisien x. Yaitu 1 per 4. Ya, setengah kali 1 per 4 kan jadi 1 per 8. Jangan lupa tambahin c. Jadi solusinya di sini adalah setengah x min 1/8 sin 4x plus c. Kemudian soal yang ke-12. Integral cos kuadrat dari 3x plus 4 dx. Nah, bentuk ini juga bisa kita ganti dengan menggunakan identitas trigonometri di sini. Cos kuadrat theta itu sama dengan setengah plus setengah cos 2 theta. Yang bertindak sebagai sudut theta di sini adalah 3x plus 4. Jadi, kita bisa ganti bentuk cos kuadrat 3x plus 4 ini dengan setengah plus setengah kali cos 2 kali sudutnya, yaitu 3x plus 4. Jadi, kita bisa tulis integralnya seperti ini. Integral setengah plus setengah cos 2 kali 3x plus 4 di sini adalah 6x plus 8. Nah, ini tinggal kita integralin aja kayak biasa. Setengah kalau kita integralkan jadi setengah x. Kemudian bentuk ini, cos kalau kita integralkan itu jadi sin. Sudutnya salin ulang, 6x plus 8. Jadi, setengah kita kalikan dengan 1 per angka angka yang bertindak sebagai koefisien x. Di sini 6 ya. Jadi 1 per 2 dikali 1 per 6 itu 1 per 12. Atau kita bagi bentuk sin 6x plus 8 ini dengan 12 gitu ya. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini. Jangan lupa plus c. Sehingga integral cos kuadrat dari 3x plus 4 ini adalah setengah x plus 1 per 12 sin 6x plus 8 plus c. Demikian untuk pembahasan mengenai materi integral atau anti turunan dari seri kuliah kalkulus kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.